Salam kasih dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Salam jumpa kembali dalam saat teduh pagi ini bersama Jemaat Ebenezer Bekasi, edisi Sabtu 23 Mei 2020. Semoga kita semua sehat pagi ini, diliputi damai sejahtera bersama dengan seisi rumah. Bagaimana semangatnya pagi ini Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian penuh antusias untuk segera beranjak dari tempat tidurnya, penuh semangat untuk segera beraktivitas. Namun tak dapat dipungkiri, ada di antara kita yang baru bangun langsung merasa letih dalam dirinya. Belum ngapa-ngapain sudah merasa kok kayak lelah banget ya. Hatinya, pikirannya langsung tertuju pada berbagai beban yang melelahkan. Bagaimana kita selalu punya gairah untuk menjalani kehidupan? Sebenarnya sangat bergantung pada pola pikir yang kita bangun setiap hari. Semoga sapaan firman Tuhan pagi ini menjadi spirit baru bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk melanjutkan kehidupan yang masih dianugerahkannya untuk kita jalani hari ini. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di sorga, pujian, syukur dan kemuliaan sungguh layak dan sepatutnya kami persembahkan. Ketika kami masih dimungkinkan untuk bangun di pagi ini, itu semua bukti kasih-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Maka tiada alasan bagi kami untuk tidak mengawali hari kami dengan ungkapan syukur, puji-pujian, untuk mengangkat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu ya Bapa, di pagi ini mengawali seluruh aktivitas kami sejenak mempersiapkan hati kami untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu kami boleh memahaminya dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkahkan kaki selanjutnya dalam hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami jalani dalam berbagai aktivitas kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33 dan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 dan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedua belas pengintai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori
diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Pasal 14 ayat 5-9. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara firman ini, dan menghidupinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan dalam tuntunan tema alasan untuk segala sesuatu. Kita akan dituntun dalam tema alasan untuk segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, menghadapi kehidupan kita dalam berbagai situasi, baik ataupun buruk, selalu ada perbedaan cara pandang orang dalam melihatnya. Ada yang melihatnya sebagai tantangan, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai peluang. Ada yang melihatnya sebagai ganjaran, ada pula yang melihatnya sebagai didikan. Ada yang melihatnya sebagai kesedihan, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai sukacita, dan berbagai macam hal lainnya. Ada orang yang sulit sekali melihat kesempatan-kesempatan dalam menjalani hidupnya, karena dia akan selalu kandas ketika melihat setiap risiko dalam apa yang akan dilakukannya. Dan ada juga orang yang meski tetap mempertimbangkan risiko-risiko secara realistis, tetapi dalam berbagai pertimbangan dia akan tetap maju untuk meraih apa yang didambakannya. Saudara-saudara, bagaimana kita akan mengambil sebuah keputusan dalam langkah hidup kita sangat tergantung pada alasan untuk segala sesuatu itu. Apa alasannya kita melakukan hal itu? Ke-12 pengintai kembali kepada Musa dan Harun dan seluruh orang Israel dengan membawa kabar yang sama, tetapi mereka berbeda dalam menyikapinya.
Semuanya setuju bahwa tanah yang baru saja mereka intai itu memang berlimpah-limpah susu dan madunya. Penduduknya tinggi besar dan kuat-kuat, dan kotanya merupakan kota yang berkubu. Tetapi 10 dari mereka sangat pesimis dan menghasut rakyat untuk memilih pemimpin baru supaya mereka bisa kembali ke Mesir. Sedangkan 2 lainnya, yakni Kaleb dan Yosua, mereka sangat optimis bahwa mereka pasti mengalahkan musuh-musuhnya dan menduduki negeri itu. Perbedaan cara pandang ini tentu selalu mewarnai kehidupan kita, termasuk di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak cara pandang yang berbeda, dan tak jarang anak-anak Tuhan saling adu argumen dan bahkan perang ayat dalam menyikapi pandemi ini. Tetapi saya yakin Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita semua bijak dalam menyikapi hal ini. Kita sebagai pendengar mungkin cenderung bingung, saya harus mendengarkan yang mana? Sama seperti umat Israel yang dibingungkan oleh ke-12 pengintai itu. Dan celakanya, banyak di antara mereka yang justru lebih memilih untuk bergabung dengan mereka-mereka yang pesimis. Begitulah dalam situasi kita. Ada yang berusaha menyebarkan ketakutan-ketakutan kepada masyarakat. Bahkan tak jarang juga banyak yang menyebarkan hoax. Namun ada pula yang berupaya untuk memberi semangat, berupaya untuk memberi berita-berita pengharapan, dorongan, dan berbagai-bagai edukasi kepada masyarakat. Saat ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita sedang mendengarkan suara yang mana? Ketika saudara selalu memberi pendengaran kepada berita-berita yang menakutkan, maka saudara akan segera menghentikan langkah saudara dan akan memenjarakan diri saudara dalam kesengsaraan pikiran sepanjang hari. Sebaliknya, jika saudara-saudara memberi pendengaran kepada berita-berita yang memotivasi, memberi dorongan dan edukasi, maka tentu saudara-saudara akan tegak berjalan meraih hari-harimu yang penuh harapan, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sulit. Hidup memang penuh perjuangan, dan kemampuan kita teramat terbatas. Karena itu, milikilah sikap hati seperti Kaleb dan Yosua. Kita mesti menggunakan mata rohani kita untuk melihat, oleh karena jangkauan mata jasmani kita teramat terbatas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kisah para pengintai ini sesungguhnya juga merupakan kisah kita. Bukankah setiap saat kita sedang berlaku sebagai pengintai? Sedang mengintai jalan mana yang di atasnya kaki kita harus berpijak. Mengintai bagaimana kita harus melaluinya. Mengintai kemana tujuan kita hari ini. Kita selalu mengintai apa yang akan kita peroleh di sana. Kita mengintai apa alasan kita dalam memperoleh sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Gambaran ke-12 pengintai itu adalah gambaran kita. Kira-kira Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian sedang diwakili oleh siapa? Yang 10 orang yang pesimis, atau sedang diwakili oleh Kaleb dan Yosua yang optimis? Mari kita renungkan sejenak. Apakah saudara sedang pesimis saat ini atau sedang optimis? Renungkanlah Bapak Ibu saudaraku. Orang yang pesimis dengan orang yang optimis, sesungguhnya keduanya mempunyai potensi yang sama. Tetapi yang pesimis cenderung merendahkan dirinya, bahkan melihat dirinya sama seperti belalang. Sebagaimana pengakuan 10 pengintai dalam bacaan kita pagi ini.
kami seperti belalang di mata mereka. Belalang mungkin hanya sekali saja ia mencoba terbang tinggi dan takut ketika angin mulai bertiup. Maka selanjutnya belalang hanya akan menghabiskan waktunya untuk melompat-lompat pada debu yang kotor. Sedangkan mereka yang optimis, dia tidak hanya akan melihat dirinya, tetapi dia akan melihat Allah yang ada di balik setiap langkah juangnya. Sebagaimana pernyataan Kaleb dan Yosua dalam bacaan kita, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, mereka yang menginginkan kembali ke Mesir, ada alasan tersendiri kenapa mereka ingin kembali, yaitu ketika mereka hanya melihat ke dalam diri mereka yang layaknya seperti belalang itu. Dan mereka yang terus berkomitmen untuk maju menduduki negeri yang Tuhan janjikan, mereka pun punya alasan, yakni semua karena Tuhan. Kita harus menang. Maka menentukan alasan untuk segala sesuatu dalam pikiran kita mempunyai daya pikat yang sangat kuat untuk memutuskan apakah kita harus maju atau haruskah kita mundur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pilihlah untuk maju. Jalani hidupmu dengan penuh optimisme. Tuhan akan terus menuntun sebagaimana penyertaannya kepada kita sejauh ini. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kudaki jalan mulia. Marilah kita satu dalam doa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Ketika pagi ini kami dimungkinkan bangun dari tempat istirahat kami semalam dengan tubuh yang sehat, dengan semangat dan sukacita. Terlebih ketika kami masih dimungkinkan pagi ini untuk bersekutu bersama-sama dalam saat teduh, kami boleh disapa oleh firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu saat ini menguatkan hati kami, terlebih menguatkan iman percaya kami, untuk terus melangkah dengan penuh optimis bahwa Tuhan ada di pihak kami, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya karena kasih dan tuntunan-Mu, sehingga kami tidak memenjarakan diri kami dalam berbagai-bagai kecemasan dan ketakutan-ketakutan yang kami ciptakan sendiri. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami dengan penuh semangat dan antusias menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua dalam melakoni berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di sekolah, tempat kuliah, bagi anak-anak saudara-saudara kami yang masih sekolah, masih kuliah, orang tua kami di dalam pekerjaan, orang tua kami dalam tugas tanggung jawab di rumah, dan kami semua dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk menjalani hidup ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, segenap keluarga, kerabat, handai taulan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka pun juga senantiasa hidup sukacita, mengawali hari ini, pagi ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh warga jemaat-Mu secara khusus dalam wilayah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi, baik yang ada di Pulau Kapal maupun yang ada di Karawang, penuhilah mereka semua dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah menjalani kehidupan ini, mereka dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami bersama. Kami sampaikan kepadamu di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Semangat terus menjalani kehidupan. Tuhan kiranya senantiasa menolong, memberkati dan menuntun kita sekalian. Amin.